Berarti jarak dari pernikahan Gani dan Nuna sampai kelahiran Safa hanya berjarak 6 bulan. Mana mungkin Nuna bisa melahirkan dalam 6 bulan setelah pernikahan? Sudah jelas bahwa Safa adalah anaknya Dipta. Kak, ayo Kak, cepetan Kak. Aku nggak akan cepat-cepat bawa Om Wibowo ke rumah sakit. Sekarang semua tanggung jawab perusahaan udah ada di tangan aku. Jadi semua orang udah lihat kalau aku adalah orang yang paling dipercaya oleh Om Wibowo. Jadi saat Om Wibowo sudah nggak ada, sudah pasti semua orang akan percaya bahwa akulah yang paling pantas mewarisi semua hartanya Om Wibowo. Ini benar-benar keberuntungan yang tak disangka-sangka. Di saat aku ketakutan karena kehadiran Safa sebagai cucu kandungnya Om Wibowo, Om Wibowo justru akan segera tidak ada sebelum tahu kalau Safa adalah cucunya. Ya Allah, selamatkanlah Papa. Izinkanlah aku untuk suatu saat nanti bisa bersatu kembali dengan Papa. Jangan ambil Papa dulu ya Allah. Aku gak sanggup melihat dia pergi dalam keadaan seperti ini. Papa, maafin aku yang gak bisa ada di sisi Papa saat Papa membutuhkanku. Selama ini, Papa meyakini aku masih hidup karena aku belum menyelesaikan tugasku. Maafin aku, Pak. Papa bertahanlah. Aku mohon, Pak, bertahan. Om sabar ya, Om. Kak, ayo dong cepetan bawa mobilnya. Lama banget sih, gimana sih? Udah tahu lagi keadaan darurat. Kamu lihat nih, Om bawa lagi kritis gini malah santai aja, gimana sih? Apaan sih, Freya? Kalau misalkan aku ngebut, yang ada yang nggak selamat itu bukan cuma Om Wibowo, tapi kita semua. Alasan, aku tahu kakak alasan kan. Ayo cepetan, aku tahu kakak sengaja dilama-lamain supaya Om Wibowo tuh nggak ketolong kan nyawanya. Kamu jangan sembarangan nuduh ya. Asal banget kamu ngomong. Ya udah kalau kayak gitu cepetan, Kak. Om Wibowo tuh butuh segera ditanganin. Om, sabar ya, Om. Situasi sedang genting seperti ini, tapi kenapa Andrew nggak ngebut? Aduh, kalau begitu terus bisa-bisa Papa nggak ketolong karena telat sampai di rumah sakit. Apaan sih ini orang? Selalu aja gangguin rencanaku. Tapi ini sepertinya malah bisa jadi alasan aku untuk memperlambat perjalanan. Apa ini? Kak, kenapa sih mobil aku jadi kayak gini? Kak, jangan bercanda dong, Kak. Nggak lucu banget loh. Ya aku juga nggak tahu, Freya. Ini kenapa? Astagfirullahaladzim. Itu Andrew kenapa nyupirnya kayak gitu ya? Kak, kok kayak gini sih, Oleng? Loh, kenapa mobil Andrew jadi hilang kendali? Apa yang sebenarnya terjadi? Awas motor, Kak! Kak! Woi, gimana sih lu bawa mobil? Bisa nggak? Hah? Papa, ya Allah. Kakak tuh apa-apaan sih? Kok bisa sampai nabrak kayak gini? Ya kamu ngapain ganggu-ganggu aku? Ini gara-gara kamu semuanya. Kenapa jadi gara-gara aku? Ya kamu goyang-goyangin bahu aku. Ini jadi kecelakaan kayak gini kan?
Kamu tuh baru belajar nyetir apa gimana sih? Masa gitu aja? Gak fokus, aneh banget sih. Mau siapapun kalau misalkan badan digoncang kayak gitu lagi nyetir, ya pasti bakalan kecelakaan kayak gini, Freya. Sabar ya Om. Semoga semua berjalan sesuai rencana. Kak, aku malah diem aja sih, cari taksi kayak telepon ambulans kayak. Gimana sih? Aku harus lihat keadaan papa. Bentar, buka. Apa? Nggak apa-apa semuanya, baik-baik aja. Aman? Nggak ada masalah kok. Kamu lanjutin aja perjalanan kamu sendiri. Bapaknya sakit, Mbak. Iya Mas, Mas saya minta tolong cariin taksi ya. Om saya harus dibawa ke rumah sakit. Iya. Baik, sebentar. Ngapain sih orang itu pakai nolongin segala? Taksi. Oh, Pak, stop. Ya. Pak, ikut saya, Pak. Situ, Pak. Baik, Pak. Sini, Pak. Bertahan ya Om. Mbak, saya dapat taksinya, Mbak. Ya, Pak, tolong, Pak. Papa bertahan ya, Pak. Papa harus selamat. Mas makasih ya Mas. Iya, Pak. Kak, Apaan sih? mendingan kakak nggak usah ikut. Kakak urusin aja tuh mobil kakak yang nabrak trotoar. Freya! Pak, ayo Pak, ngebut ya. Jalan, Pak. Lu ngapain ikut campur? Kenapa Andrew marah? Apa dia nggak mau ditolong? Aneh. Padahal kan Papa harus segera ke rumah sakit. Jawab pertanyaan gua. Lu ngapain ikut campur? Kenapa? Orang saya lihat ada mobil kecelakaan, di dalam mobil ada orang sakit. Ya udah saya tolongin, sama aja kayak orang-orang pada umumnya. Ya saya ngebantuin. Lah masnya kenapa? Kok kayak nggak terima gitu? Kok sewot? Nggak mau emang orang itu ketolong? Mama udah janji sama aku. Janji apa sayang? Ih, Mama, masa lupa? Kenapa nak? Janji yang mana? Kan katanya Mama mau kasih aku adek. Biar kamarnya rame. Penuh sama adek Safa.
Bapak juga udah janji kan? Iya. Nanti Papa akan kasih Saba adik yang banyak. Pokoknya Papa akan mewujudkan keinginannya Saba. Soalnya keinginannya Saba sama Papa sama. Yeay, tos, Pa. Yeay. Safa bakal punya adik. Apa yang harus aku lakukan? Mas Gani belum tahu mengenai hasil lab yang sebenarnya. Nah, hari ini kita ke dokter ya. Hari ini, Mas. Iya. Bukannya harus janjian dulu ya, Mas, sama dokternya? Saya tuh jadi kepikiran gara-gara omongan Safa semalam. Makanya saya langsung cek ke rumah sakit. Dan ternyata hari ini ada jadwal yang bisa kita pergi. Iya, Mas. Duh, kenapa sih Gani ngeliatin aku kayak gitu? Apa jangan-jangan dia udah tahu apa yang udah aku lakukan ya? Ma? Ya. Aku minta tolong ya. Karena aku sama Nuna mau pergi ke rumah sakit. Jadi biar Mama aja yang ngantar Safa ke sekolah. Boleh? Iya, boleh. Mama kan lagi nggak ada kegiatan apa-apa. Makasih ya, Ma. Safa nggak apa-apa kan? Hari ini diantar sekolah sama Oma. Nggak apa-apa, Pa. Yang penting Safa bakal punya adik banyak. Aku harus gimana ya Allah? Bagaimana kalau sampai dokter jelasin yang sebenarnya? Yuk, Ma. Berangkat nanti Safa kesiangan. Sekarang, Oma ambil tas dulu ya. Aduh gawat, gimana ini? Gimana kalau sampai Gani ketemu dokter, terus dokter ngasih tahu hasil labnya Gani? Bisa mati aku. Iya, biar tasnya nanti diambilin sama Mbak In ya. Mbak In? Mbak ini lagi di kamar mandi kayaknya. Bu Ratmi. Bu? Iya Bu, Iin lagi cuci piring Bu. Oh, nggak apa-apa. Safa mau berangkat sekarang, jadi tolong tasnya diambil di kamar. Maaf ya, Mbak. Baik Bu. Makasih, Mbak. Tunggu di depannya, sayang. Ya, Ma. Ayo Bu. Kita langsung jalan sekarang? Atau... Aku ganti sepatu sama ambil tas dulu ya, Mas. Ya udah. Oke. Sus, tolong, Sus, ada pasien kritis, Sus. Suster! Sus, tolong, Sus, om saya. Segera kami tangani. Halo bos, Gani dan istrinya akan segera pergi bos.
kamu pantau terus dan laporkan terus ke saya. Siap, Bos. Gua akan balas semua yang udah lo lakuin ke gua, Gani. Gua akan ampuni nyawa, tapi dengan satu syarat. Apa? Lu jangan pernah ganggu gue, bisnis gue, apalagi keluarga gue. Sampai gue ngeliat lo lagi di depan gue, lo akan tahu akibatnya. Gani, asal lo tahu, gak pernah dalam hidup gua mengemis pengampunan dari orang lain. Lu udah hancurin hidup gua. Lu pikir dengan lu membebaskan dan mengampuni gua, lu selalu terampuni. Lu salah, Gani. Lu salah udah membebaskan gua. Karena sekarang gua akan memburu lu. Jadi bersiaplah. Kalau nasib lu akan berakhir mengenaskan. Karena dengan begitu, musuh terbesar gua yang sudah mengganggu bisnis gua akan lenyap. Gimana kalau dokter bilang ke Mas Gani bahwa hasil lab menyatakan Mas Gani infertil? Dia pasti marah karena sebelumnya dia melihat hasil labnya baik-baik aja. Mas Gani pasti curiga kenapa hasilnya bisa berbeda. Dan semuanya pasti akan ketahuan. Aku takut sekali membayangkan Mas Gani akan murka. Nah, saya merasa kalau kita punya anak lagi, tujuan hidup kita itu akan lebih jelas. Maksud saya, semua masalah yang kita hadapi akan berasa begitu berarti. Karena semuanya itu buat anak. Bukan begitu, sayang? Iya, Mas. Aku juga merasa seperti itu. Untuk transaksi yang sangat besar dan akan dilakukan secepatnya. Saya mendapat informasi kalau si hantu akan memanggil seluruh orang kepercayaannya untuk rapat komandan. Niko, apa ada info? Di mana nantinya mereka akan berkumpul? Kita hanya bisa menunggu informasi dari Baskara, karena Gani pasti akan diundang untuk rapat tersebut. Dan kita berharap saja Gani akan meminta Baskara untuk mengawalnya komandan. Kalau begitu sekarang juga kamu telepon Baskara. Siap, komandan. Dan informasikan sama dia tentang perkembangan yang kamu dapatkan. Dan minta juga kepada Baskara untuk segera menginformasikan kepada kita tentang di mana lokasi pertemuan petinggi-petinggi sindikat si hantu itu. Siap, komandan. Laksanakan. Om sabar ya, Om. Ayo, sus. Sus, ayo, sus. Ya Allah, selamatkanlah Papa. Hamba mohon ya Allah. Maaf Bu, Ibu silakan tunggu di luar.
Hamba mohon, selamatkan Papa. Jangan ambil Papa sekarang ya Allah. Ngapain kakak datang ke sini? Aku mau jenguk Om Wibowo lah. Kak tahu dari mana kalau aku bawa Om Wibowo ke sini? Rea, ini adalah rumah sakit langganannya Om Wibowo. Jadi aku udah yakin kalau kamu pasti bakalan bawa Om Wibowo ke sini. Mendingan kakak pergi dari sini, pergi Kak. Biar Om Wibowo aku yang ngurus. Kamu ngapain ngusir aku kayak gini ya? Karena kakak tuh emang gak pantas Kak ada di sini. Om Wibowo itu adalah om aku juga, bukan cuma om kamu. Dan bahkan aku udah menganggap dia sebagai papa aku sendiri. Anak mana yang tega jahatin orang tuanya? Kamu berpikir seperti ini karena kamu memang gak suka sama aku, ya kan? Kakak tuh bisa-bisanya ya masih bersandiwara kayak gini. Oh, apa jangan-jangan kamu itu emang sengaja terus deketin Om Wibowo supaya kamu gak didepak dari perusahaan? Padahal kerjaan kamu itu gak becus. Jaga ya omongan kakak. Justru aku yang mau nyelamatin Om Wibowo dari penjilat kayak kakak. Penjilat yang hatinya busuk. Aku jadi semakin yakin kalau Andrew memang berniat buruk terhadap Papa. Maafkan aku ya, Pak. Aku jadi menyesal karena meninggalkan Papa kepada Andrew. Tapi aku berharap banyak kepada kamu, Freya. Tolong jaga Papa dengan baik dan setulus hati. Aku gak bisa gini terus. Aku cemas. Aku curiga kalau Andrew akan membahayakan Papa. Ya, halo kok. Halo Bas, gue mau melaporkan ke lo bahwa sepertinya si hantu akan melakukan koordinasi dengan seluruh anggota sindikatnya. Oke, terus? Dan komandan berharap lo bisa mendapatkan informasi tentang pertemuan yang akan berlangsung di mana, kapan, dan apa aja yang dibicarakan. Oh, oke. Ya udah, nanti gue follow up. Nanti kalau gue udah dapat berkasnya akan gue update ke markas. Ya. Oke. Pokoknya infonya ditunggu secepatnya. Iya. Aku berharap supaya aku segera bisa membekuk si hantu dan sindikatnya. Agar misi ini bisa segera selesai. Dan agar aku bisa mengakhiri misi ini. Hanya dengan begitu, aku bisa kembali berkumpul dengan Papa. Ya Allah, semoga Engkau masih memberikanku kesempatan. Kamu duduk sini dulu ya. Saya biar tanya sama susternya. Pagi. Pagi, Pak. Saya mau nanya, untuk reservasi atas nama Nuansa Aluna ada di nomor urut berapa ya? Sebentar saya cek dulu ya, Pak. Ya Allah, bagaimana ini? Kalau semuanya ketahuan, semua akan semakin rumit. Untuk pasien atas nama Nuansa Aluna, nomor urut pasien pertama ya, Pak. Untuk saat ini, dokter kandungan masih dalam perjalanan. Bapak silakan duduk dulu. Oke, makasih ya. Nah, kamu nggak duduk? Saya angkat telepon bentar ya, penting. Iya, Mas. Aku betul-betul nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Mas Gani pasti akan sangat marah.
setelah tahu kalau hasil lab berbeda dari yang dia lihat. Halo, Ma. Luna, Mama minta tolong sama kamu ya. Sekarang kamu cari alasan apapun itu. Kamu bilang kamu pura-pura sakit kayak atau apa kayak. Pokoknya jangan sampai dokter ngasih tahu ke Gani soal hasil lab itu. Gak bisa, Ma. Ini sekarang aku sama Mas Gani udah di rumah sakit. Dan nomor antrian aku nomor 1, Ma. Astaga Nuna, kamu tuh bisa gak sih jadi orang tuh gak terlalu pasrah banget? Kamu tuh usaha apa kayak pokoknya jangan sampai kalian ketemu sama dokter hari ini. Aku udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, Ma. Sekarang posisinya aku udah di depan ruangannya dokter. Oh, terus kamu mau ngebiarin semua ini terbongkar? Kamu tahu nggak, kalau sampai ini semua terbongkar, Gani tuh bakal marah banget dan bukan cuma sama kamu tapi juga sama Mama. Ma, tolong jangan seakan-akan ini salahnya Nuna dong, Ma. Ini semua salahnya Mama. Mama yang udah palsuin hasil lab itu, Mama juga yang udah cegah aku untuk gak bilang sama Mas Gani. Kamu limpahin semua kesalahan ini ke Mama. Kamu inget gak sih Mama ngomong apa sama kamu? Mama ngelakuin semua ini untuk menyelamatkan pernikahan kamu. Jadi artinya semua yang Mama lakukan untuk kebahagiaan kamu bukan kebahagiaan Mama. Paham kamu? Sejam lagi kamu harus sudah sampai di markas. 1 jam lagi? Ya, karena kita akan ada pertemuan rapat besar koordinasi. Kalau sudah Bapak yang memanggil, nggak mungkin saya mengelak. Ya, pokoknya saya tidak mau kamu terlambat. Baik Pak, saya ke sana sekarang. Enggak, Ma. Aku harus bilang sama Mas Gani sekarang. Dan Mama gak bisa cegah aku lagi. Mau bilang apa, Nak? Ya Allah, semoga Om Ibu bisa sadarkan diri. Gimana keadaan Om saya, Dok? Pak, pasien sudah sadar. Alhamdulillah Pak Wibowo sudah sadar dan sudah membaik. Untungnya Pak Wibowo dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Kalau tidak, bisa terlambat. Saat ini kondisi Pak Wibowo masih lemah. Kondisi jantungnya memang memburuk dan memerlukan penanganan lebih intensif. Saat ini kondisi Pak Wibowo harus dirawat inap untuk perlu dipantau perkembangannya. Baik, Dok. Terima kasih banyak ya, Dok, sudah memberikan yang terbaik untuk Om saya. Baik, sebentar lagi pasien akan dibawa ke ruang perawatan. Terima kasih. Saya permisi dulu. Baik, Dok. Terima kasih. Om. Alhamdulillah, udah sembuh. Kenapa saya ada di sini ya? Tadi aku nemuin Om pingsan di kamar. Jadi aku langsung bawa ke sini, Om. Saya juga tadi yang anterin Om. Frey, kasih banyak ya Om sama kalian.
Kalian berdua keponakan om yang baik. Alhamdulillah, baik-baik aja kok. Kalian nggak perlu khawatir. Maaf ya Mbak, Mas, pasien harus dibawa ke ruang rawat. Baik, Sus. Permisi ya Bu, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Engkau masih memberikan umur kepada Papa. Mari Pak, saya bantu. Iya Pak. Kami permisi dulu ya Pak, Bu. Baik. Baik. Aku Halo Dan. Kan, gua dapat informasi kalau semua sindikat dipanggil sama Big Boss untuk ketemu. Gua ngerasa lo harus hati-hati kan. Lo nggak bisa sendirian ke sana. Gua harus ikut lo ke markas. Lo inget kan, terakhir Big Boss ngelakuin apa ke lo? Kalau saya bisa semudah itu membuat tubuh kamu meledak. Coba kamu bayangkan. Apa yang sanggup saya lakukan untuk keluarga kamu. Untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke Dan, kita ketemu di kantor sekarang. Oke. Sebelum Mas Gani pergi, aku harus bilang sama Mas Gani sekarang. Mas. Nah, maaf ya. Sepertinya kita harus reschedule lagi. Ada urusan mendadak yang harus saya selesaikan sekarang di kantor. Maaf nih, maaf banget. Keadaannya sangat mendesak. Kamu koordinasi sama Mama ya? Untuk pulangnya, untuk minta jemput, oke? Maaf Bu, pasien atas nama Nuansa Aluna, silakan masuk ke ruangan Dr. Aisyah. Maaf, Sus, sepertinya saya nggak bisa konsul hari ini. Nanti saya atur ulang jadwalnya ya, permisi. Bentar ya. Saya tunggu di kantor saya secepatnya ya. Baik, Pak Gani. Aku terpaksa harus pergi. Padahal aku harus lihat Papa dulu. Apalagi aku khawatir dengan Andrew. Aku benar-benar khawatir dengan kondisi Papa. Kalau aku tinggal, terus bagaimana dengan Andrew? Aku takut Andrew akan mencelakai Papa. Tapi aku yakin, Freya pasti bisa menjaga Papa. Aku harus tetap menyelesaikan misi ini. Kalau misi selesai, aku punya harapan untuk kembali ke kehidupan aku semula dan berkumpul lagi dengan Papa. Ya anak kemana sih? Lo lagi telepon siapa? Gue dari tadi teleponin Bas, tapi nggak diangkat-angkat kan? Udah lo tenang aja, dia pasti datang. Gan, jujur gue ngerasa melibatkan Bas ke bisnis ini itu terlalu dini kan. Terlalu cepet percaya sama orang bisa bahaya buat bisnis kita kan.
Lu gak bisa pikirin ulang untuk bawa Bas. Dan gue butuh orang kuat untuk ngawal gue. Dan dia kan kepala keamanan gue. Dan dia udah berkali-kali nyelamatin nyawa gue. Gue sebagai pemimpin harus bisa cepat mengambil keputusan. Kita telat sedetik aja di dalam bisnis ini, nyawa kita bisa langsung lewat. Lu dari semua orang mesti tahu soal ini. Yaudah, yuk. Tunggu. Apalagi? Menurut lu kita perlu nggak bawa pasukan lebih banyak lagi? Lu tahu kan Bapak kayak gimana? Kalau kita bawa pasukan, yang ada dia makin curiga. Dan posisi kita makin terancam. Lagian kalau misalkan kita bawa kebanyakan orang, itu kita sama aja nunjukin kalau kita itu lemah. Kita ketakutan. Orang lemah di matanya si hantu. Itu makanan empuk buat dia. Ya. Pak, Pak Dadan mana? Sama Pak Gani? Masih di dalam, Pak. Oh, masih di dalam. Ya udah. Pak Gani, Pak Daniel, ada apa? Pak Gani, manggil saya ke kantor Pak Gani. Saya minta kamu untuk mengawal saya ke suatu tempat, Mas. Tapi kamu rahasiakan ini dari semuanya. Kecuali kita berempat. Baik, Pak. Sepertinya sindikat si hantu akan melakukan rapat. Sebentar lagi aku akan tahu markas mereka di mana. Dan ini akan menjadi kemajuan besar untuk misiku. Kalian semua harus siap-siap. Karena sasaran kita sudah mulai bergerak. Saya akan terus tetap mengikuti mereka sampai ke titik lokasi yang sudah kita rencanakan. Pastikan semuanya beres. Karena ini perintah bos. Pesan dari Baskara, Komandan. Apa katanya? Katanya sepertinya Gani akan rapat dengan si hantu. Dan Bas kali ini diajak oleh Gani. Dan sebentar lagi Bas akan mengetahui markas si hantu. Bas akan segera share lokasi jika sudah sampai. Kali ini kita akan bisa menangkap si hantu beserta seluruh sindikat-sindikatnya. Setelah itu, misi selesai. Karena saya yakin sekali, di dalam markas itu pasti ada gudang senjata ilegalnya. Dan itu kita bisa jadikan sebagai barang bukti kita. Mereka akan tertangkap tangan dan nggak bisa mengelak lagi. Niko, cek terus posisinya Baskara. Siap, Komandan. Semoga si hantu dan sindikatnya benar-benar bisa tertangkap dan misiku selesai. Dengan begitu aku bisa segera kembali ke kehidupan semulaku. Meskipun aku tidak bisa kembali memiliki Nuna, setidaknya aku masih bisa menemani masa tuanya Papa. Ma, Nun, gimana? Dokter udah ngasih tahu hasil labnya ke Gani. Gani udah tahu semua soal hasil lab itu, Nun. Belum, Ma. Aku sama Mas Gani nggak jadi konsul hari ini. Kok bisa nggak jadi? Tadi bukannya kamu telepon-teleponan sama Mama lagi di ruang tunggu urutan nomor 1? Iya, Ma, tapi sebelum kita masuk ke ruangan dokter, tiba-tiba aja Mas Gani dapat telepon dari kantornya. Katanya ada masalah mendesak. Makanya Mas Gani harus buru-buru ke kantornya. Alhamdulillah. Ini tandanya Gani memang nggak perlu tahu soal hasil lab itu. Kamu diselamatkan sama situasi ini, Nun. Mungkin ya, Ma.
Coba kalau sampai tadi kamu tetap maksain mau ngasih tahu Gani, yang ada kamu pasti bakal ribut besar sama suami kamu. Iya, tapi cepat atau lambat, Mas Gani pasti akan tahu, Mai. Ya udah gampang, ntar kita pikirin lagi gimana solusinya. Yang penting sekarang kita selamat dulu. Ya, Mama lega banget. Udah selesai sekolahnya, Nek? Udah, Ma. Tadi belajar apa, sayang? Menghitung. Menghitung. Kita pulang yuk? Ya, Ma. Ayo. Ya. Nanti ceritain sama Mama udah berhitung sampai angka berapa ya? Lukisan Om Bas keren banget. Iya, ini mah bagus banget, bukan ala kadarnya. Kayak profesional. Duh, inget itu aja udah langsung kangen sama Bas. Gimana nih ya? Aku udah dipecat sama Pak Wibowo. Tapi kalau aku berhenti dari ngajar lukis Safa, aku nggak bisa ketemu Bas dong. Ki. Ya kami ya. Apaan tuh? Yuk kita makan yuk. Gaya lo kayak ABG. Udah cari tempat duduk sono. Gue juga lapar nih, mau makan sepuasnya hari ini. Bentar nih. Itu cewek yang pernah maki-maki Baskara nggak sih? Hah? Oh. Hai. Hai. Sendirian aja. Boleh kenalan nggak? Aku pernah lihat mereka di mana ya? Kenalin, gua Dani, itu Eki. Kita temennya Bas, yang waktu itu ribut sama lu. Ingat nggak? Duh, gawat. Teman-temannya si Bas ini nggak boleh ngenalin aku sebagai Kiara, guru lukis yang lagi nyamar. Untung aja tampilan aku lagi nggak jadi guru lukis Safa. Wah, cakep banget. Gua kirimin foto lu ya. Mana nomor lu? Sini, biar gua kirimin. Bisa banget lu. Ini sekarang jam berapa sih? Jam. Jam? Gue kayaknya ada meeting deh. Oh iya, gue ada meeting buru-buru. Sorry ya. Nanti kalau ketemu lagi, gue kasih deh, oke? Fotonya cakep banget. Buru-buru banget. Buru-buru. Duluan ya. Ya. Sosmednya apa? Sosmednya? Sebenarnya gue mau dibawa kemana ya? Rute ini asing buat gue. Zi, hati-hati dong. Maaf Pak, ada yang ngadeng kita Pak. Zi, kamu mundur aja sih. Bener kan feeling gue? Pasti Big Boss lagi nyiapin sesuatu buat lo. Bukan, Dan. Ini bukan kerjaan si hantu. Pasti orang lain. Lu turun sekarang, woi! Woi! Buka! Woi, turun! Habisi Gani dan anak buahnya. Siap, Bos! Serep Gani dan anak buahnya!
Komandan, kenapa mobil Gani berhenti di tengah jalan? Sepertinya sedang terjadi sesuatu terhadap mereka. Jangan-jangan ada musuhnya si hantu yang menyabotase mereka di tengah jalan. Niko. Ya, Komandan. Kamu dan pasukan, pastikan posisinya Baskara. Tapi ingat, jangan membuat kecurigaan. Kamu dan pasukan ganti pakaian, jangan pakai seragam. Pakai baju biasa aja. Karena kalau sampai kalian muncul dan membela Baskara, Baskara bisa-bisa dicurigai sebagai aparat. Niko, sekarang juga kamu berangkat ke titik Baskara berada. Siap, Komandan. Maaf, saya titip laptopnya, Komandan. Masalah. Ki, lu jujur sama gua. Lu manfaatin gua kan sekarang buat nganterin lu? Iya dong. Hah? Iya dong. Bangga banget lu manfaatin gua. Lu kan paling ngerti gua. Sekarang ini gua lagi banyak kebutuhannya. Jadi gua juga harus pengiritan. Kalau enggak, gua nggak bisa bayar apartemen. Lagian lu kebanyakan gaya sih. Gaya lu tuh sejuta. Ngapain coba pakai traktir si Rara basi? Lemes banget tuh bibir. Namanya juga usaha. Usaha boleh usaha, tapi jangan sampai nyusahin diri. Ki. Itu kan si Ibas. Ngapain dia tawuran di jalanan? Iya. Hari ini hari kematian lu, Gani. Hari ini gua akan cabut nyawa. Oke. Iya. Ayo. Jangan ayo mulu. Kapan lu bantuinnya? Pak Gani lari, Pak. Ozi! Tabrak dia. Baik, Pak.
rasain tuh. Siapa mereka? Mereka jago-jago. Bisa-bisanya dia ngejar anak gua. Gani! Gue yakin di dalam mobil itu pasti ada orang yang bertanggung jawab atas pengepungan ini. Bram! Ayo jalan. Siapa pasukan bantuan itu? Kenapa mereka menolong kita? Gan! 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 Pak Gani. Pak Gani. Ozi, kamu ngapain di sini? Ambil mobil. Oh, siapa? Iya, Pak. Siap. Kan, doa gua terijabah. Si Bas akhirnya menang. Coba kalau gua nggak doa, si Bas pasti kalah tuh, babak belur. Musuhnya gue belum maju, ayo udah kabur, gimana gue maju? Alasan lo, bilang aja takut. Tapi Ki, ngomong-ngomong gue jadi penasaran deh. Sebenarnya si Bas tuh kerjanya apaan sih? Kok serem banget? Ya, selama ini sih ngaku sama kita wartawan ya. Tapi kalau kita lihat sekarang, kayak mafia-mafia gitu. Itu dia, kayak bukan wartawan. Gagal komandan untuk menangkap si hantu. Bahkan Gani tertabrak dan tak sadarkan diri. Padahal tinggal sejengkal lagi nih kok. Dan dalam sekejap bisa gagal. Kalau saja tak ada yang menyerang Gani, mungkin sekarang kita udah tahu markas si hantu. Tapi komandan, pada saat penyerangan, anak buah Gani ada yang memecahkan kaca. Dan di dalamnya ada Bram. Buat dugaan Bram lah di balik penyerangan itu. Dugaan saya, kalau Bram sudah dihabisi oleh Gani ternyata salah. Dan sekarang Bram berkeliaran dan mencari kesempatan untuk menyerang Gani. Niko, Bram adalah musuh terbesar Gani selama ini. Kita harus mendapatkan Bram. Karena Bram pasti tahu banyak soal bisnis ilegalnya Gani. Jadi kita punya harapan untuk mencari dan menemukan jejak si hantu. Sehingga kita tidak terlalu tergantung pada Gani. Siap, Dan. Mulai sekarang saya akan mencari tahu soal Bram dan memantaunya. Laksanakan. Siap. Aku ambil minum ya. Iya. Waalaikumsalam. Bu. Nan Safa. Baru pulang sekolah ya? Pasti kamu capek. Bu. Luna. Bu. Nun. Mama gak apa-apa, Ma. Enggak, Nak. Mama belum makan siang ini kayaknya. Aku sedikit kelayangan, Ma. Gak apa-apa, gak apa-apa. Safa munduran sedikit, Nak. Banyak beling, sayang. Ya? Sini. Ya gak apa-apa, Mbak. Biar saya aja. Astagfirullah.
Kamu kenapa, Nun? Itu foto siapa?